Palung Mariana dikenal sebagai titik lautan paling dalam di dunia. Palung Mariana berbentuk bulan sabit yang sangat besar yang berada di dasar lautan Samudra Pasifik dengan panjang mencapai 2.550 km serta lebar sekitar 69 km dan juga dikenal dengan zona hadal. Titik ini merupakan kedalaman lautan yang paling sedikit dieksplorasi dan dikunjungi. Demikian ini karena Palung Mariana dikelilingi kegelapan dan tekanan yang mampu mematahkan siapapun. Bahkan kapal selam yang diturunkan untuk menuju bangkai kapal Titanic mengalami ledakan pada kedalaman 4.000 meter di bawah laut. Oleh karena itu, hampir mustahil bagi makhluk untuk bertahan hidup. Bahkan diyakini bahwa manusia tidak akan pernah bisa mencapai Palung Mariana. Namun, konsep ini berubah setelah terjadinya peristiwa besar pada abad ke-19. Pada tahun 1875, para penjelajah lautan berangkat untuk menemukan titik terdalam Samudra Pasifik dengan mengendarai kapal bernama HMS Challenger. Setelah mencapai lokasi tertentu, mereka melemparkan tali ke dalam laut yang diikat dengan pemberat. Namun, mereka dikagetkan oleh sesuatu yang tidak pernah dialami sebelumnya, yaitu terputusnya tali yang mereka lempar sebelum mencapai dasar. Berita ini menggemparkan para penjelajah lautan dari seluruh dunia dan menyulut semangat mereka untuk mencoba mencapai titik kedalaman ini yang tidak mungkin bisa dicapai oleh siapapun saat itu. Namun setelah sekitar 85 tahun, yaitu pada tahun 1960, dua orang berhasil mencapai titik terdalam Samudra Pasifik ini dengan menggunakan kapal selam bernama Trista. Selama 10 jam perjalanan, mereka menemui berbagai tantangan. Tekanan air pada titik kedalaman lautan ini hampir 1000 kali lebih tinggi dari bagian permukaan laut, sehingga jendela kapal selam yang mereka gunakan mengalami keretakan yang mengharuskan mereka untuk segera naik ke permukaan. Mereka hanya menghabiskan waktu 20 menit di dalam laut. Meski hanya menghabiskan sedikit waktu di dalam laut saat itu, namun sesuatu yang mereka temukan berhasil mengguncang komunitas ilmuwan di seluruh dunia, yaitu mengenai kehidupan spesies ikan pada kedalaman 1100 meter di bawah permukaan laut. Padahal pada kedalaman itu, tekanan air bisa mencapai 16.000 PSI dan mengakibatkan berat sebesar 7.250 kg pada area seluas 1 inci, sehingga dimungkinkan tidak ada makhluk yang dapat hidup, yang ditambah dengan tidak adanya ketersediaan oksigen maupun sinar matahari pada kedalaman tersebut. Pergi ke kedalaman laut ini untuk penelitian merupakan tugas yang nyaris mustahil. Oleh karena itu, pada tahun 1996, Jepang mengembangkan kapal selam robotik yang diberi nama Kaiko. Kapal selam ini dikenal dengan misi Kaiko dan dikirim ke Palung Mariana untuk mengumpulkan berbagai sampel dasar laut. Tes laboratorium menunjukkan bahwa dasar laut Palung Mariana dipenuhi oleh bakteri aneh yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Bakteri ini adalah spesies yang memiliki kemampuan bertahan hidup meski berada dalam tekanan yang sangat tinggi. Menurut para ahli, bakteri ini juga dimungkinkan menjadi penyebab kehidupan makhluk pada kedalaman laut Palung Mariana. Jika di darat, tumbuhan menghasilkan energi melalui sinar matahari, air, dan karbon dioksida, maka bakteri ini bisa menghasilkan energi dan oksigen melalui proses kimia dengan menyerap karbon dioksida dan mineral dari bebatuan yang dikenal dengan proses kemosintesis. Para ilmuwan meyakini bahwa energi yang dihasilkan oleh bakteri ini menjadi sumber energi utama bagi makhluk lain di laut dalam ini. Selain itu, Palung Mariana juga menjadi rumah bagi ikan yang hidup paling dalam, seperti ikan siput yang juga dikenal dengan siput hadal karena hidup di zona hadal.
Siput ini memiliki panjang sekitar 12 inci dengan tebal mencapai 3 inci serta luas kurang lebih 25 inci. Meski begitu, ikan siput ini justru dapat hidup pada kedalaman sekitar 16.000 psi dengan beban sekitar 170.000 kg yang harus ditanggung di seluruh tubuhnya. Yang itu berarti bahwa ikan sekecil ini mampu menahan beban lebih berat daripada berat rata-rata lokomotif yang mencapai 150.000 kg. Sampai saat ini, komunitas ilmuwan masih belum mengetahui penyebab kekuatan ikan siput yang mampu bertahan hidup pada kedalaman Laut Palung Mariana. Di samping karena hampir mustahil pergi dan melakukan penelitian secara langsung pada kedalaman Palung Mariana, para ilmuwan juga meyakini bahwa ikan siput dalam laut ini akan meledak jika dibawa keluar dari laut karena kurangnya beban yang harus mereka tanggung. Namun, beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan bahwa ikan yang hidup di dekat permukaan memiliki kantung renang di dalamnya. Kantung renang ini berisi udara yang mampu mencegahnya untuk masuk terlalu dalam. Hal ini berbeda dengan makhluk laut dalam yang tidak memiliki kantung renang, sehingga mereka dapat menyelam pada kedalaman lautan dengan sangat mudah. Selain itu, penemuan terbaru juga mengungkapkan bahwa semua makhluk laut memiliki molekul organik di dalamnya yang disebut pizolit, yang berfungsi melindungi membran dan protein agar tidak hancur, di mana hal serupa juga ditemukan oleh para ilmuwan dalam tubuh ikan siput. Namun sayangnya, para ilmuwan belum menemukan cara untuk mengetahui bagaimana pizolit dalam ikan siput dapat melindungi protein dan membran hingga tetap utuh. Hal ini dapat diketahui hanya ketika sebuah teknologi berhasil ditemukan yang bisa pergi ke Palung Mariana dan melakukan penelitian secara langsung terhadap ikan yang masih hidup.